Nah, baik, selamat pagi. Kita mulai dengan tutorial yang keempat, masih di persamaan diferensial, bagian yang kedua. Nomor 1 dulu. Nomor 1A, coba dijawab oleh kalian. Apakah kurva yang didefinisikan oleh persamaan parameter ini selalu dapat dituliskan dalam bentuk Y fungsi X? Bagaimana? Jadi diberikan X, Ft, Y, Gt, bisa nggak dituliskan dalam Y fungsi X secara eksplisit? Halo? Kok pada diam aja? Nurul. Mana Nurul? Coba dibuka mic-nya. Nurul nggak ada. Maria, ada nggak? Pada kemana? Ini nggak ada. Kalau nggak ada semua. Maaf Pak, Marianya ada lebih dari satu. Ya, Maria Widi. Iya Pak. Ini nomor 1A gimana? Bisa nggak? Harus ada alasannya. Belum nyoba ya. Nurul, tadi ada nggak Nurul? Coba. Maaf Pak, Nurul apa ya? Nggak tahu. Soalnya ada 2. Oh, Nurul satu lagi aja, Nurul Kafifah. Iya Pak. Ini nomor 1A gimana? Bisa nggak? Coba saya kasih contoh supaya lebih paham. Kalau X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T. Kalau T-nya dieliminasi, persamaannya menjadi apa? Kalau T-nya dihilangkan, persamaannya menjadi apa? Nurul Kafifah. Iya Pak. Ya, ini jadi apa persamaannya kalau saya hilangkan T-nya? Gimana cara ngilangin T-nya? Belum belajar, sama dengan di buku waktu dijelaskan kemarin. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Bisa nggak ini? Jadi dituliskan Y sebagai fungsi X? Bisa nggak? Ini Bisa ya Pak? Nggak tahu, saya yang nanya kalau balik ditanya. Bisa Pak. Dan gimana? H-nya apa? Kalau bisa, H-nya apa dari sini? Akar 1 min X kuadrat. Iya. Y sama akar 1 min X kuadrat gitu? Sama gitu yang atas dengan yang bawah. Yang ini gambarnya apa? Kalau digambar di bidang XY gambarnya apa? Lingkaran jari-jari 1. Nah, begitu. Kalau yang ini gambarnya apa? Setengah lingkaran. Nah, beda kan? Setengah lingkaran yang Y-nya positif saja ya. Lingkaran itu. Beda kan? Nggak sama kan? Jadi nggak bisa. Nggak selalu bisa. Ini persamaan parameter nggak bisa dinyatakan sebagai ini. Kecuali jadi 2 fungsi. Ya, kan waktu menarik akar ada plus min. Jadi 2 fungsi yang atas dan 1 fungsi yang bawah. Tapi 1 fungsi gini belum tentu bisa. Itulah sebabnya perlu persamaan parameter. Karena ada kurva di bidang yang nggak selalu bisa dituliskan sebagai Y fungsi X.
Ya. Oke. Jadi ini salah gitu. Ini kenapa saya kasih tanda tanya, karena kita nggak membahas fungsi parameter yang di ruang. Jadi ininya dihapus saja, ini dihapus. Ini hapus. Jadi soalnya tetap. Persamaan parameter X ini, Y ini untuk T di antara min 1, 1 mendeskripsikan segmen garis yang dimulai di situ. Ini nggak usah ya komponen ketiganya. Dimulai di titik 23, berakhir di titik 4 min 1. Bener nggak 2 min 3 kalau salah ya. Kalau X-nya kalau T-nya min 1, 2, kalau T-nya min 1, X-nya sebentar. Kenapa 2, min 3 kalau T-nya min 1? Kan ini jadi 4 ya. Oh ya, 4. Oh yang bawah 4. Kemudian Y-nya betul nggak? Y-nya betul ya. Kalau 4, min 1. Kemudian kalau T-nya 1, 2, kalau T-nya 1, 3 betul ya melalui titik ini. Betul nggak ini? Persamaan parameter ini mendeskripsikan segmen garis yang dimulai di sini. Salah ya, mulainya di sini ya tadi ya. Waktu T-nya min 1, kan kita masukkan dapatnya 4, Y-nya min 1. Ini pangkalnya ini. Pangkal atau awalnya. Jadi dimulainya di sini, ujungnya yang ini. Jadi ini salah. Karena dimulainya bukan 23, tapi 4 min 1. Oke, berikutnya lagi. Nah, diberikan model mangsa-pemangsa seperti ini, ya konstanta-konstanta seperti itu, dengan set dan Y adalah variabel tidak bebas. Dalam persamaan di atas, set merupakan pemangsa, Y merupakan mangsa. Melihatnya gimana? Melihatnya. Nah, untuk melihat mangsa atau pemangsa, gini. Ini saya karena ada variabel yang sama, saya keluarkan dulu. Alpha min beta Y gitu ya. Ini menjadi ada yang bisa dikeluarkan Y kali delta set min sigma gitu. Nah, kita lihat mangsa pemangsanya tuh gini. Kalau persamaan diferensialnya dalam set, kita lihat pengaruh Y-nya. Ya, pengaruh Y-nya. Dan kalau persamaan diferensialnya dalam dy dt, kita lihat pengaruh si temennya, setnya. Yang dilihat apa? Yang dilihat ini gini. Kalau Y, yang pertama dulu, kalau Y-nya membesar, ya, kalau Y-nya membesar, bentar dulu. Set sama Y selalu positif ya. Set sama Y kan jumlah populasinya selalu positif. Kalau udah 0 ya nggak bicara lagi persamaan diferensial ini. Populasinya 0. Apalagi nggak mungkin negatif. Set sama Y positif. Kita mau melihat D set DT dipengaruhi oleh si Y gimana? Kalau Y membesar, apakah ini membesar? Nah, kalau ini membesar, Y-nya membesar, kemudian D set DT-nya membesar, berarti Y itu mensupport si set. Ya, Y-nya kemungkinan sebagai mangsa, di mangsa. Y-nya banyak, ininya naik gitu ya. Demikian juga yang kedua nanti. Kita lihat kalau dy dt, kita lihat setnya pengaruhnya. Kalau setnya membesar bagaimana itu. Nah, coba kita lihat sekarang. Alfa negatif. Ya. Beta negatif. Biarin aja. Kalau Y membesar, maka D set dt ini negatif atau positif seluruhnya?
Kalau Y membesar, bayangkan Y-nya besar, alfa betanya mah bilangan tetap. Alfanya negatif, betanya negatif. Kalau Y-nya besar, ini mendominasi, betul? Iya, Kak. Dan positif, betul? Iya. Ya, karena Iya. betanya negatif kan? Oke, jadi kalau ini membesar, maka komponen ini akan bertambah. Nah, berarti banyaknya ini menjadi makanan untuk si set. Jadi dia sebagai yang dimangsa. Mangsanya ya. Coba kalau lihat ke yang bawah, benar nggak? Tadi kita udah ngelihat bahwa setnya berarti Y-nya sebagai mangsa. Makin besar, makin mensupport si set. Kalau yang bawah, seperti ini, kita lihat kalau DY DT kita lihat faktor setnya. Tapi delta negatif, kalau setnya besar, oh negatif juga ya? Bukan, betul-betul. Kalau setnya besar, berarti ini didominasi ini ya, ini nggak ada artinya gitu ya. Kan delta dan sigma konstanta, kalau setnya besar ini menjadi tandanya apa ini? Kalau setnya besar? Negatif, Pak. Negatif, ya. Oke, jadi kalau setnya besar, si Y makin sedikit. Bayangkan serigala dan kelinci. Berarti kalau apa? Kalau set ini cocoknya kelinci atau serigala. Lepas dari yang atas, lupakan dulu yang tadi. Kalau setnya besar, jumlah Y berkurang karena negatif. Kan turunannya negatif seluruhnya. Jadi set cocoknya serigala ya. Kalau serigalanya banyak, kelincinya berkurang, turunannya negatif. Jadi ini memang cocok sebagai setnya pemangsa. Nah, jadi kita lihat ini dalam persamaan di atas, set merupakan pemangsa, cocok, betul ya. Y merupakan mangsa, udah kita cek. Paham nggak? Nanti ada soal kayak gituan tuh. Dari persamaan diferensial menentukan mangsa, yang mana pemangsa. Soalnya nanti ada model lain, ada juga yang berkompetitif kayak yang di slide di video ketiga. Dua-duanya saling support. Ada juga yang saling bukan yang kompetitif, bukan saling support, saling bersaingan cari makannya. Misalnya macan dengan singa sama-sama mencari kelinci itu. Ada juga yang mutualisme itu. Bunga dengan kupu-kupu. Nah, nanti kita lihat di bawah ada soalnya. Tapi melihatnya seperti itu ya. Oke, jadi kalau persamaan diferensialnya dalam DZ DT, kita lihat makhluk yang satunya lagi, yang lawannya. Pengaruhnya terhadap ini. Kalau si Y membesar, ini juga jadi membesar, berarti si Y itu makanannya. Gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Jika DA/DT ini dan DL/DT ini, maka DA/DL, nah ini harus kita hitung kali ini ya. Sebenarnya kalau udah mahir cepat aja itu. Nah, tinggal dibagi, cuma jangan terbalik. Coba kita lihat. Ini mau dihitung DA/DL. DA/DL sama dengan adanya DA/DT. Jadi DA/DT dulu, DA/DT supaya jadi DA/DL dikali DT/DL, betul? Seolah-olah ininya kecoret gitu seolah-olah ya. Tapi ini turunan, bukan. Nah, DT/DL nggak ada, adanya DL/DT. Nah, dikebawahkan DA/DT. Ini saya kebawahkan menjadi DL/DT. Nah, tinggal ini dibagi ini. DA/DT ini 3 ini dibagi ini. Salah ini ya. Ini salah. Terbalik.
Ya, jadi salah. Oke, balik lagi ke slide-nya. Ini salah, terbalik ini. Parameterisasi suatu kurva sifatnya tunggal. Apa itu parameterisasi? Saya jelaskan lagi di sini. Sambil dibawa soalnya. Sekalilah dua-duanya lah supaya sekaligus. Yang atasnya dulu. Gini, parameterisasi itu artinya dari persamaan X, Y, saya ubah menjadi persamaan parameter. Misalkan gini, Y sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Mau diparameterisasi. Artinya apa? X-nya mau dibuat dalam fungsi T, Y-nya juga dalam fungsi T. Jadi dibalik, ini ada fungsi yang eksplisit Y dalam Y fungsi X, mau dibuat dalam gini. Nah, gimana milihnya? Paling gampang ya udah pilih aja. Ininya T, ininya sama dengan T kuadrat. Ya, X-nya sama dengan T, Y-nya sama dengan T kuadrat. Apakah tunggal cuma ini? Tidak, karena bisa aja saya pilih X-nya sama dengan sin T gitu. Boleh. Y-nya menyesuaikan X kuadrat sin kuadrat T. Beda, ini parameterisasinya beda. Bisa tak hingga banyaknya. Bisa pilih X sama dengan T tambah 2. Y-nya ya T tambah 2 kuadrat gitu ya. Jadi kalau dari sebuah fungsi mau dibuat fungsi parameter, nggak tunggal cara bikinnya. Oke. Kurva C, X sama dengan ini dan Y sama dengan ini adalah garis. Nah, kalau ini mengetahui ini garis atau bukan, ya kita nyatakan dibalik. Ini dalam parameter. Oh, yang tadi ini jawabnya salah ya, nggak tunggal. Ini X T pangkat 5, Y sama dengan 2T pangkat 5. Apakah benar ini persamaan garis? Kita eliminasi T-nya. Dari sini saya punya hubungan X sama dengan ini aja T pangkat 5-nya saya ganti menjadi Y sama dengan 2X gitu ya. Ini kan X. Ini berarti X juga. Nah, ini menyatakan sebuah garis kan melalui 0,0. Jadi betul. Oke, begitu. Ini salah tadi ya, ini betul ya. Oke, isian singkat saya bahas juga. Yang ini yang saya bahas. Nanti kalau ada yang belum masih ada waktu baru mundur gitu ya. Karena yang ini yang rada susahnya. Saya udah pilihkan yang susahnya ini. Oke, coba kita lihat. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja ya, nanya. Oke. Satu orang belum masuk. Kurva X sama dengan ini, Y sama ini. Saya tulis ulang. X sama dengan 2T min 1. Y sama dengan akar T min 2. T-nya bergerak dari 2T 6. Coba ini diisi dulu. Mempunyai titik pangkal A, berapa koordinatnya? Marsya, coba dijawab. Marsya mana? Iya, Pak. Ini berapa isinya? Tahu nggak nih ngitungnya? Masih bingung, Pak. Hah? Titik pangkal itu apa?
3 ya, Pak? Nah, dari mana dapatnya? Di T-nya dimasukin ke 2T-1. Ah, Sama T-2. ya, jadi masukkan 2, jadi 2 masukkan ke sini. 3, berapa? Ini berapa? 0. 0. 0. Titik ujungnya? 11,22. 11,2 ya. 6 dikurangi 2, 4. Nah, jadi kita lihat kalau di gambar, dia melalui titik 3,0, ini 3,0, dan 11,2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,2. Ya, kurang lebih lah. Sini ya, 11,2. Nah, lengkungannya kita nggak tahu karena belum dieliminasi T-nya, tapi melalui dua titik ini. Dengan pangkal di 3,0, ujungnya 11,2. Berapa tadi? 3,0, B-nya 11,2 gitu. Nah, sekarang parameterisasi kurva yang sama, ini kan kurvanya kita nggak tahu, anggap aja sketch lah, misalkan kurvanya gitu ya, nggak tahu ya. Pokoknya sampai sana. Geraknya ke sana. Nah, parameterisasi kurva yang sama mulai dengan titik pangkalnya B dan titik ujungnya A. Berarti sekarang pengennya ini pangkalnya, ini ujungnya, kurvanya sama gitu. Jadi ke sana pengennya. Nah, X-nya harus apa persamaannya? Y-nya berapa? T-nya di antara berapa? Nah, untuk ini saya nggak tahu cara yang langsung, tapi saya akan coba membuat persamaan ini dalam XY dulu, T-nya dieliminasi. Gitu ya. Saya cari dulu persamaan dalam XY, gambarnya nggak perlu tahu, gambar persisnya. Nanti dari persamaan XY itu, kita buat persamaan parameternya kembali. Oke, coba ya. Jadi dari sini, saya akan rumuskan dari persamaan yang pertama, T-nya sama dengan apa? X tambah 1/2 ya. Betul ya? Tolong hitungannya sambil dilihat. Jadi persamaan dalam XY-nya Y sama dengan akar T-2, T-nya ini. X tambah 1/2. Dikurangi 2. Oke, itu persamaan dalam XY. Nah, sekarang persamaan dalam XY ini kita lihat gini. Inginnya saya parameterisasi. Saya parameterisasi dengan pangkal di 11,2 dan ujungnya 3,1. Jadi saya akan lihat gini. Sekarang kalau saya pengen T-nya berapa gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa di-set sembarangan T-nya. Saya mulai T-nya 0 aja, T-nya 1. Bukan T yang ini parameter yang baru ya. Jangan T lagi lah ini. Ini pakai parameternya misalkan namakan M gitu ya, parameternya supaya nggak keliru dengan T di atas. Saya pengen dalam parameter M. Ininya bisa di-set bebas nih. Karena nggak tunggal. Yang penting gini, waktu M-nya sama dengan 0, parameternya ya, X-nya harus bernilai 11. Karena ini pangkalnya. Jadi ini waktu M-nya paling kecil, X-nya harus 11. Pangkalnya 3,0 nggak sih? Hah?
Enggak, kan mau ini. Soalnya pangkalnya. Bukan. Kan parameter kurva yang sama mulai dari titik pangkal B. Pangkalnya sekarang mau diubah. 11,2, ujungnya 3,0. Mau diubah. Sekarang kurva yang lain, bukan kurva yang ini. Kurva yang sama, tapi pangkal dan ujungnya dibalik. Jadi, waktu parameternya paling kecil, X-nya 11. Waktu parameternya sama dengan 1, ini terserah kita ya, ini 0 sama 1-nya. Yang pasti X-nya harus sama dengan 3. Nah, kita coba bikin persamaan dalam M dan X. Jadi saya sebut gini, M1 X1 sama dengan 0,11. M2, X2 1,3. Nah, saya akan berusaha bikin persamaan garis. Ya, saya akan bikin persamaan garis dalam parameter M supaya melalui dua titik ini. Ya. Jadi saya pakai rumus apa? Kalau yang dikenal tuh Y min Y1 per Y2 min Y1. Ini persamaan garis melalui dua titik kan ini. X min X1, X2 min X1 gitu ya. Nah, kita terapkan ke titik ini. Jadi, cocoknya gimana? Y-nya yang X malah di sini ya. 11 minus 3 X min. Cocokkan dengan persamaan ini. X min X1 jadi X min ini ya 11 gitu kan. Dicocokkan. Ini Y2 min Y1 mana? Ini kurangi ini kan. 11 min 3. Begitu? Bapak, Mbak. Ya. Bukannya 3 kurang 11 ya, Pak? Bukannya 3 kurang 11. Oh iya, aduh. Pinter. 3 min 11. Ini apa? X min X1 menjadi di sini apa? M min M1 gitu ya. Itu M2 min M1. Begitu? Nah, saya rumuskan X sama dengan berapa? Supaya min 8M 11 ke belakang 11 min 8M, betul nggak hitungnya? Oke? Benar ya? Iya, Pak. Sampai saat ini kalian tahu nggak arahnya kenapa saya ngitungin ini semua? Nggak tahu ya? Kalau nggak tahu saya ulang dikit ya, saya ulang. Oke, kita ulangi. Takutnya feeling saya ada yang tersesat. Soalnya saya nggak bisa lihat muka kalian. Oke, coba kita lihat. Awalnya ada persamaan parameter ini dengan P-nya di antara 26. Tadi kita hitung pangkalnya, persamaan yang semula, pangkalnya kalau T-nya 2, itu X-nya 3, Y-nya 0. Waktu T-nya 6 dimasukkan ke sini, X-nya 11, Y-nya 2. Jadi, yang semula ini, gambarnya di bidang XY adalah pangkalnya ini, ujungnya ini. Kurvanya kita nggak tahu bentuknya, kira-kira aja pokoknya dari titik A menuju titik B. Panahnya ke sana. Pertanyaan soal sekarang, mau dibuat kurva yang sama, tapi pangkalnya di B, ujungnya di A. Jadi pengennya ke sana. Nah, untuk itu saya bikin dulu persamaan kurva yang semula. Dari sini saya eliminasi T-nya. Masukkan ke yang Y, ketemu persamaannya ini.
Nah, sekarang ini akan dibikin persamaan parameter. Jadi nanti X-nya berapa. Saya parameternya pakai M supaya jangan T lagi, supaya nggak keliru dengan sini. X-nya harus berapa M, Y-nya harus berapa M gitu. Fungsi M ya. X-nya fungsi M, Y-nya fungsi M. M-nya parameter. Nah, untuk itu nggak tunggal. Kalau sebuah persamaan dalam XY mau diparameterisasi itu nggak tunggal ya. Contohnya yang sebelumnya juga lingkaran. Nah, saya tetapkan bahwa parameternya 0 sampai 1. Mau 10 sampai 500 juga boleh. Ini berapa aja. Asal yang kiri lebih kecil dari yang kanan. Terus saya pakai kenyataan gini. Kalau parameternya paling kecil, yaitu 0, harus ada di sini X-nya. Di 11. Kenapa? Kan tadi pangkalnya yang baru mau di sini. Kalau M-nya 1, nilai X-nya harus 3. Gitu ya. Nah, untuk dapatkan parameternya, maka saya bikin aja persamaan garis yang melalui ini. Gitu ya. Melalui titik A dan B. Dengan ketentuan tadi seperti ini parameternya. Jadi saya sebut ini X ini M1, ini X1. Yang ini M2 X2 titiknya ya. Ini M1 X1, M2 X2. Saya bikin persamaan garis melalui dua titik ini. Dalam M dan X tentunya. Pakai rumus SMA ini. Ketemu persamaannya ini. Dengan 0 M1. Gitu ya. Nah, ini udah dalam parameter, tinggal yang Y-nya. Yang Y-nya berapa? Kan hubungannya ini. Ya, Y-nya akar X-nya ganti 11 min 8M tambah 1/2 min 2. Persamaan parameternya. Kalau dicek, kalau M-nya 0, ini X-nya 11, Y-nya pasti 2. Bener nggak coba 0? 11 min 0 tambah 1, 12. 12/2, 6. Dikurangi 2, 4. Akan 4, 2. Tuh, betul. Masukkan lagi kalau M-nya 1, pasti ini mendapatkan titik 3,0. Gitu ya. Ingat, nggak tunggal jawabannya. Saya bisa aja ini setnya tadinya, saya mau dari min 5 sampai 17, boleh. Ini dicocokkan. Nanti M-nya min 5, X-nya harus 11. M-nya 17, X-nya harus 3. Ketemu persamaan parameter yang lain, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya sama aja gitu ya. Oke, agak susah ya yang ini. Paham? Oke, lanjut lagi. Mana tadi? Oh, isian. Ini PR, sisanya nanti kalau masih ada waktu kalian tanyakan. Pilihan ganda. Ini sistem persamaan diferensial, kenapa saya tanyakan? Karena sebenarnya teorinya di persamaan diferensial yang untuk sistem nggak membahas kestabilan, tapi di soal ada itu di latihannya. Oke, kita bahas saja. Ini ada yang salah, soalnya tolong diperbaiki. Ini harusnya Y. Kenapa salah? Coba biarkan dulu ya, gitu ya. Saya salin dulu ini. Salin ininya aja dulu, bawahnya nanti. Jadi sekalian saya jelaskan arti kestabilan di sistem. Sebenarnya nanti muncul secara lengkapnya di bab 10. Tapi karena di soalnya ada ya, kita bahas. Oke, sistem persamaan diferensial ini mempunyai satu titik equilibrium. Coba kita lihat. Titik equilibrium dari atau kesetimbangan dari sistem, yaitu dicari dulu X null client dan Y null client ya. X null client.
yaitu yang dx dt-nya 0. Jadi A kali X min 3 sebanyak 0. A-nya anggap nggak 0 ya. Bentar, di pilihan jawabannya A-nya ada yang 0 itu enggak kan? Oke. Jadi di sini didapat X sama dengan 3. Sekarang yang Y0 client. Itu dy dt 0. dy dt berarti B kali X min 5 sebanyak 0. Nah, kita gambar di bidang fasa yaitu X dan Y. X0 client saya gambar ini pakai hijau. X0 client-nya. Yaitu X sama dengan 3. Ini X0 client. Ya. Y0 client. Belum ditulis jawabannya Y0 client-nya. Itu X sama dengan 5 ya. Di sebelahnya. Supaya 0. Y0 client saya gambar warna ini. Ini Y0 client. Titik kesetimbangan adalah perpotongan antara X0 client dengan Y0 client ya. Jadi titik kesetimbangan tuh yang kedua-duanya 0 turunannya. Yaitu perpotongan antara X0 client dengan Y0 client. Ini X0 client dan Y0 client nggak akan berpotongan nih. Soalnya salah ini. Soalnya harusnya ini Y. Kayaknya ya, saya tebak, saya ganti aja dengan Y-5. Jadi, kalau dihitung ulang, Y-5, ini menjadi Y sama dengan 5. Jadi Y0 client-nya bukan ini, tapi Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Nah, nilai kesetimbangannya gimana? Nilai kesetimbangannya ini. Nilai atau titik kesetimbangannya adalah yang warna biru ini. Jadi, titik atau nilai keseimbangan atau equilibrium kesetimbangan itu adalah X topi Y topi 3,5 itu ya. Stabil atau enggak? Nah, stabil itu gini. Kalau kita mulai harus melihat panah-panahnya kayak kemarin. Kalau kita mulai di sini, nanti panahnya gimana? Mendekati ke titik itu atau menjauh dari semua daerah sini? Coba kita lihat ini. Melihatnya satu-satu dulu. Yang X0 client dulu. X0 client tadi yang warnanya hijau ya. Yang warnanya hijau. Berarti yang warnanya hijau ini terbagi kiri dan kanan. Karena garisnya tegak ini. Kalau di kiri, nilai X-aksen gimana? Di kiri yang hijau, berarti X-nya lebih kecil dari 3. Ini nilainya negatif, betul? Betul, Pak. Kalau A-nya positif ya. Kalau A-nya positif. Tergantung. Bentar. Saya mau bentar. Ini karena berhubungan titik equilibrium tersebut tidak stabil jika apa? Jika kalau mulainya di sini, yang X0 client aja ya, yang ini aja kita lihat. Kalau mulainya di sini, supaya tidak stabil, maka A-nya harus apa? Kalau stabil, kan mendekati yang biru, nanti harus ke sana, betul? Itu supaya stabil nanti. Supaya stabil harus gitu. Supaya nggak stabil, kenapa ke ini stabil? Arti akan mendekati yang ini ya, nanti.
Ini nanti kombinasinya mendekati titik ini sih. Tapi mendekati yang X sama dengan 3. Mendekati null client-nya. Tapi tidak stabil. Supaya tidak stabil, saya pengennya gitu. Nah, pengennya gitu. Kita lihat kalau X-nya kurang dari 3, di sini, dari sini X-nya kurang dari 3, ini negatif. Supaya ini ke pinggir, berarti A-nya harus positif ya. A-nya positif. Benar nggak cek untuk yang di kanannya? Kalau di sini berarti X-nya besar 0, besar 3, ini positif, A-nya positif, betul kan ya? Dua-duanya positif, bertambah berarti. Oke, jadi supaya nggak stabil untuk yang X0 client, A-nya harus positif. Kemudian yang Y0 client, kita inginnya kalau Y0 client ngelihatnya atas bawah karena ini Y-nya. Y-nya bertambah atau Y-nya berkurang. Kita lihat kurva yang Y0 client. Ini yang pink. Pengennya kita supaya nggak stabil, yang di atasnya ke sana, yang di bawahnya ke sana. Gitu ya. Supaya nggak stabil kan. Jadi, kita lihat. Kalau yang di atas sini, yang di atas garis merah, di atas Y0 client. Berarti Y-nya lebih besar dari 5, supaya ke atas, B-nya harus positif atau negatif? Positif, supaya seluruhnya positif. Jadi nanti geraknya ke sana, gitu kan, diinginkan supaya nggak stabil. Jadi B-nya harus besar 0. Gitu. Coba cek satu lagi, benar nggak ini jadi ke bawah kalau B-nya positif. Kalau di sini, berarti Y-nya kurang dari 5, ini negatif, B-nya tadi positif, jadi seluruhnya negatif, betul ke bawah. Gitu. Gitu ya. Oke. Dengan demikian, maka supaya nggak stabil ya ini. Supaya menjauh. Jadi kalau mulai populasinya di sini, saya gambar dengan warna lain, populasinya mulai di sini biru, dia akan resultannya tadi ke atas dan ke kanan, akan ke sana ya. Kalau mulainya di sini akan ke ini di atas yang pink berarti ke atas juga dan ke kiri akan ke sana tuh nggak stabil kan, menjauh semua. Kalau yang di sini ini sebenarnya harusnya dilengkapi yang hijau itu semua gitu ya. Yang ada di sini semua gitu. Yang pinknya juga kita lengkapi. Ini semua ke atas, yang di sini ke bawah semua. Jadi yang mulai di sini ke bawah dan ke kiri. Jadi akan ke sana. Yang mulai di sini akan ke kanan dan ke bawah. Jadi titik ini tidak stabil. Itu dicapai saat ini. Begitu. Moga-moga dipahami. Kualitatif harus mikir ya. Jadi tadi jawabannya apa? A besar 0, B besar 0. Ini ya. Gitu. Nah, ini aduh, harus diambil. Ini saya mau hapus dulu banyak apa? Ya, hapus sekaligus gimana ya? Ini saya perlukan, saya crop dulu. Mungkin panjang penjelasannya. Baru nomor 4. Oke. Belajar ya, ini rada susah ya kualitatif gini.
Udah kecil. Bapak, Ya, persamaannya nggak kepotong kelewat. Hah? Ada di bawahnya. Pertanyaannya ada di bawahnya, Pak. Iya, Pak. pertanyaannya diberikan pernyataan soal berikut. Oh, aduh, panjang benar ya. Crop sekali lagi ya. Yang nggak usah. Ada 2 gambar di sana. Ini. Oke. Balik lagi. Duh, gede. Wah. Kelihatan nggak itu di kalian? Kelihatan ya? Kebaca? Kalau saya layarnya gede sih. Diberikan pernyataan berikut, ini. Pernyataan yang benar untuk sistem ini adalah ada equilibrium ya. Saya hitung dulu equilibriumnya dulu ya. X aksen sama dengan Y kuadrat min X tambah 1. Y aksen sama dengan 2 kali 1 min Y. Saya hitung X0 klein. Itu adalah Y kuadrat min X tambah 1. Atau sama aja dengan X sama dengan ini kalau X ini sama dengan 0 gitu ya, atau X sama dengan apa itu, Y kuadrat tambah 1 gitu ya. Y 0 klein itu dinolkan turunan Y nya, 2 kali 1 min Y sama dengan 0, ekuivalen Y sama dengan 1. Oke. Mulai periksa. Mana yang benar gitu ya. Y sama dengan ini adalah X0 klein, betul ya? Ini Y. Sama dengan ini adalah benar nggak? X sama, betul ya? Sama ini. Ini betul, 1 betul. Terdapat 2 titik equilibrium, salah ya? Nggak tahu, ketan perpotongan ini. Kita gambar dulu. Tapi rasanya nggak 2, tapi nggak tahu, belum saya hitung perpotongannya. X sama Y kuadrat plus 1 ini parabola membuka ke sumbu X ya. Paling kecil X-nya 1. 1 membuka ke sana gitu ya. Nah, membuka ke sana. Ini apa? X sama dengan Y kuadrat tambah 1. Yang satu lagi Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Ini. Y sama dengan 1. Motongnya cuma 1 titik ya. Jadi ini titik equilibriumnya. Jadi ini salah ya, cuma 1 ya. Oke, semua titik equilibrium adalah titik stabil lokal. Nah, harus ngegambar lagi kayak tadi, panah-panahnya. Coba untuk yang X0 klein dulu ini. Berarti ini yang hitam ya. Yang hitam ini X0 klein. Supaya kelihatan yang hijau ini Y0 klein. Nah, saya akan gambarkan yang apa, hitam dulu. Dengan kurva ini jadi terbagi ya, daerah sini dan daerah sini. Sebenarnya daerah yang bawah juga. Kalau ini populasi ya hanya diambil X dan Y yang positif. Kalau sekedar persamaan ya kita ambil semuanya, nggak masalah. Coba kita lihat. Jadi oleh parabola yang hitam, bidang terbagi 2, yang di sebelah kanannya dan yang di kirinya.
Kita lihat nilai turunannya, X. Kalau di kanan sekali itu berarti ambilnya di sumbu X ya. Kan sumbu X masuk sini, yang kanan sekali. Ambil X-nya 100 gitu, Y-nya 0 titik di sini. Pokoknya salah satu titik yang ada di kanan ini. Oke. Ambil 100,0 ini positif negatif. Negatif ya. Negatif. Jadi panahnya ke kiri, betul? Semua yang itu ke kiri. Saya yang negatif tetap hitung karena mungkin ini hanya sekedar persamaan diferensial, jadi bukan populasi, hitung juga ya. Kalau ini ke kiri, kalian udah nggak usah hitung lagi lah. Kalau X kecil sekali, yang di sini pasti sebaliknya. Bagi 2. Gitu ya. Kemudian yang Y0 Klein kita lihat. Y0 Klein. Lihat Y-nya. Y aksennya. Dia dibagi oleh garis yang hijau. Kalau di atas yang hijau, ini negatif, betul? Kalau di atas yang hijau, berarti turun ke bawah. Yang ini turun, naik ke atas ya. Ke atas semua, ini turun ke bawah semua. Ah, jangan nabrak lah. Ke bawah semua. Dengan demikian, titik equilibrium ini stabil nggak? Stabil. Stabil ya. Karena yang di daerah sini resultannya ke bawah dan ke kanan. Yang di sini ke kiri dan ke bawah. Kiri bawah. Gitu ya. Yang di sini, mulai di sini, ke kiri dan atas. Yang di daerah sini ke kanan dan atas. Semua menuju equilibrium. Stabil ya. Oke, ini betul. Variabel X turun di sebelah kanan X0 Klein. Di sebelah kanan X0 Klein. Mana X0 Klein? Ini X0 Klein. X-nya turun, betul kan ya? Nih. Di sebelah kanan X0 Klein tuh yang ini. Variabel X-nya turun. Variabel Y naik di atas Y0 Klein. Y0 Klein yang hijau. Di atasnya, variabel Y naik di atas Y0 Klein. Salah ya. Di atas Y0 Klein, dia turun. Ini salah. Yang ininya salah. Yang ininya betul. Tadi yang X ya. Yang ininya salah. Ya, satu lagi periksa. Udah bisa harusnya. Dari situ bisa menjawab, wih soal ini nggak mungkin selesai 5 menit. Untuk kalian. Oke, lagi. Tapi mempertajam pemahaman ya. Supaya nanti di ujian keluar soal yang teknis ya bisa. Materinya udah paham. 5 saya lewat dulu. Ini hanya memplot titik-titik aja, memasukkan T-nya beberapa biji. Beberapa biji lagi. Beberapa angka. Kalau beberapa biji mah biji nangka nanti. Masukkan ini karena memplot titik-titik, ambil minus 2, minus 2,5, salah, min 1,5, 1 gitu beberapa titik, kemudian diplot gitu aja. Nggak usah dieliminasi. Ya. Baru dari situ disambungkan oleh kurva. Cara SMP. Kalau yang ini sama dengan atas, tapi T-nya dieliminasi. Dihilangkan T-nya, ketemu persamaan dalam XY, digambar. Sendiri dulu ini ya. Udah banyak contoh di kuliah. Ini sama aja dengan 6. Dieliminasi T-nya, dilihat bentuk kurvanya. Cuma ini gerak partikel. Saya lewat dulu. Nanti balik lagi kalau waktunya masih cukup. Kita yang lebih susah dulu gitu ya. Oke, sampai situ dulu ada pertanyaan? Tidak ada.
Saya lanjutkan ya. Nah, sebentar. Nah, nomor 8. Untuk tiap model mangsa pemangsa berikut, tentukan variabel yang menyatakan mangsa dan variabel yang menyatakan pemangsa. Nah, panjang. Crop dulu. Biasa selalu maximize. Tolong kalau terlalu kecil tulisannya bilang ya, nanti saya perbesar gitu. Untuk tiap model mangsa pemangsa berikut, tentukan variabel yang menyatakan mangsa dan variabel yang menyatakan pemangsa. Itu dulu coba ya. Di sini mana yang mangsa, mana yang pemangsa. Coba kita lihat. Mangsa Y. Mangsanya mana? Yang Y. Coba saya tulis dulu ya. Mangsa yang Y. Coba kita lihat. Kalau dx dt, kita lihat pengaruh Y. Dx dt, kita lihat kalau Y-nya besar, Y-nya besar, ini akan dx dt-nya positif ya. Jangan perhatikan bahwa ini kok kecil sekali. Bayangkan Y-nya bisa 1 miliar gitu Y-nya. Kalau Y-nya besar, akan mensupport dx dt jadi positif. Tentu saja dipengaruhi X juga ya. Tapi kita lihat kalau dx dt, kita lihat pengaruh lawannya. Kalau lawannya besar, akan mengkontribusi menjadi positif turunannya. Berarti Y dimakanin sama X. Y-nya banyak, merupakan mangsa bagi si X. Kalau lihat yang ini, coba dy dt. Kalau dy dt lihat X-nya. Kalau X-nya besar, Y-nya turun. Artinya apa? Kalau X-nya banyak, si Y berkurang. Berarti si X ini pemangsa ya. Jadi, kalau X-nya banyak, populasi Y malah turun. Berarti yang X cocoknya serigala kan? Kalau serigalanya banyak, yang Y itu kelincinya berkurang. Nah, X-nya pemangsa ya. Sebenarnya kalau soal ini memang betul, meriksa ini tadi satu udah dapat mangsanya Y, ya udah sebenarnya pasti satunya lagi pemangsanya gitu ya. Tapi saya cek dua-duanya barusan untuk meyakinkan. Siapa tahu dicek ke sini, ini juga X-nya jadi mangsa juga. Nah, kan mungkin salah soal. Apakah pertumbuhan populasi mangsa hanya dibatasi oleh pemangsa atau ada faktor yang lain yang berpengaruh? Gimana jawabnya? Apakah pertumbuhan populasi mangsa, jadi ini ya, pertumbuhan populasi mangsa tuh yang Y ya, yang ini. Apakah pertumbuhan populasi mangsa hanya dibatasi oleh pemangsa atau ada faktor lain? Pertumbuhannya Faktor kelahiran mangsa juga ngaruh nggak Pak? Enggak, kalau ada faktor lain tuh selain si X yang mempengaruhi. Kalau Y-nya sih pertumbuhan normal. Kalau gini hanya Y aja. Y-nya sendiri jelas mempengaruhi Y. X sendiri jelas mempengaruhi X gitu ya. Itu bukan faktor tambahan itu mah. Karena dari model awal pertumbuhan itu K kali Y itu ya. Itu mah udah otomatis, bukan faktor luar. Faktor jumlah populasi itu. Jadi selain itu ada nggak yang mempengaruhi selain, kita lihat bahwa pertumbuhan populasi Y hanya dipengaruhi oleh jumlah X aja, oleh jumlah pemangsa. Jadi tidak ada ya
Tidak ada. Kalau ini hanya faktor kelahiran ya udah. Faktor kelahiran. Cuma selalu. Kalau Y dipengaruhi Y, pasti itu. Tapi ini dipengaruhi juga oleh pemangsa si X. Selain itu dipengaruhi apa lagi gitu? Ada nggak faktor lain yang pengaruh? Nah, ini tidak ada ya. Kalau ada tuh misalkan ada pengaruh juga faktor pemangsa kedua. Jadi min 0,1 misalkan Z pemangsa kedua. Gitu ya. Nah, itu yang makanin si Y jadi bisa banyak makhluk. Jadi nggak ada, yang ini juga nggak ada ya. Apakah sumber makanan predator? Predator tuh X-nya tadi hanya mangsa atau ada sumber ekstra lainnya? Nggak ada, cuma ini aja. Jadi cuma dari si Y aja. Begitu. Paham? Jadi kalau X terhadap X dan Y terhadap Y itu nggak diperhitungkan sebagai faktor lain. Cuma udah otomatis faktor pertumbuhan makhluk hidup dia sendiri. Faktor lainnya di sini hanya ada Y terhadap X, terhadap Y hanya ada X. Nggak ada yang lain. Oke. Masuk lagi ke sini. Ini satunya PR buat kalian. Nah, ini bagus. Saya crop. Jumat ini paling capek. Tutorial ini mikir semua. Sayanya juga mikir. Dan 4 jam. Nanti pukul 9 yang matematik A. Bab yang sangat rumit lagi deret. Oke. Sistem persamaan diferensial kadangkala merupakan model dari ada 3 macam nih ABC. 2 spesies yang mungkin berkompetisi memperebutkan sumber makanan yang sama, ya. Sumber ini maksudnya sumber makanan. Jadi kayak singa dengan macan, sumber makanannya sama-sama sapi gitu misalkan ya. Nangkepin sapi dua-duanya untuk makan, berkompetisi. Tapi nggak saling itu, singa dengan macannya nggak saling memakan. Dua-duanya makanannya sapi, jadi saling berkompetisi. Atau bisa juga bekerja sama memperoleh keuntungan bersama. Contoh bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu melakukan penyerbukan, bunganya juga jadi untung. Atau mangsa-pemangsa yang awal udah kita bahas. Nah, dari 3 ini masing-masing termasuk yang mana gitu ya. Coba kita lihat satu-satu. Yang ini saya crop dulu lagi. Yang ke-1 atau dicoret aja. Yang ini. Yang ke-1. Kita melihatnya, ingat, kalau dx dt, kita lihat faktor si Y menambah atau mengurang terhadap dx dt. Ya. Coba. Yang ini. Kalau Y-nya besar, X-nya nggak usah dilihat sama kita. Kalau Y-nya besar, maka menyebabkan dx dt bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah ya. Y-nya naik, dx dt positif gitu ya. Bayangkan ekstrim, Y-nya besar sekali, ini ketilep. Jadi X-nya juga naik. Nah, kemudian yang kedua, dy dt. Lihatnya X-nya. Kalau X-nya naik, ini jadi positif negatif? Positif. X-nya naik, dy dt-nya positif. Kalau dy dt mana, Y-nya berarti apa? Saling menguntungkan ya. Betul? Kalau populasi yang satu naik, yang lain juga ikut naik. Nah, itu yang dimaksud seperti bunga dan kupu-kupu.
Ya nggak harus bunga dan kupu-kupu, dua-duanya saling membantu naik. Kalau yang mangsa pemangsa lain, yang satu naik, yang lain turun nanti. Coba kita lihat. Jadi ini termasuk yang B ya. Yang ini. DX DT. DX DT lihat Y-nya. Kalau Y-nya besar, ini cenderung apa? Negatif ya Pak. Negatif. Negatif ya. Y naik, DX DT cenderung kecil. Ya negatif ya. Atau apa? X-nya akan menurun. Dari yang kedua apa? Kalau ininya DY DT, jadi kita ngelihat yang X di sini. Kalau X-nya naik, DY DT-nya gimana? X Negatif juga. gitu. Jadi Y-nya menurun. Cocoknya yang mana di sini? Mangsa Yang pemangsa. berkompetisi ya. Kompetisi ya. Singa dan macan. Kalau singanya banyak, singanya kalau yang Y ya singanya. Kalau singanya banyak, macannya turun. Kalau macannya banyak, singanya turun. Bersaingan. Ya. Saling berkompetisi cari makan. Jadi yang A. Coba satu lagi. Kembali saya lihat Y-nya. Kalau Y-nya naik, Y-nya Bisa naik. turun. Nah, ininya DX DT-nya negatif ya. Jadi X-nya turun. Kalau yang bawahnya, kalau DYD lihat X ya. Kalau X-nya naik, X-nya naik, Y-nya naik. ini positif ya. DYDT-nya positif. Kalau X naik, ini Y-nya anggap aja sesuatu harga, tapi X-nya besar sekali. Ini jadi positif, mendominasi ini. Ini jadi positif. Jadi, ya Y-nya, kenapa Y? Ini kan DYDT. DYDT besar 0, berarti Y-nya naik. Nah, ini termasuk apa? Mangsa pemangsa ya. Kalau yang satu naik, populasi yang lain turun. Kalau populasi yang satunya lagi naik, gimana sih? Benar nggak mangsa pemangsa? Iya Pak. Iya Pak. Betul ya? Kepala saya jadi kacau. Kalau ini, kalau mangsa pemangsa mana yang cocok jadi serigala? Y-nya serigala. Y-nya serigala. Coba. Kalau kelincinya naik, kelincinya ini ya, X kelinci. Kalau kelincinya naik, maka populasi serigala juga akan naik. Kenapa? Karena banyak makanan kan? Sebaliknya kalau populasi serigalanya naik, jumlah kelinci mah turun. Karena dimakanin. Cocok. Ini jadi yang C. Nah, begitu melihatnya. Rada susah ya. Rada susah. Dituntun gini gampang. Nanti ya prinsipnya sama aja gitu. Cuma gonta-ganti ininya. Gitu ya. Oke. Berikut adalah trajektori fasa. Aduh, berarti ada 2 gambar. Saya crop dulu ya. Harus 2 kalinya crop. Ini masuk ke Word. Kemudian ambil ini. Untung ada kayak gini ya. Coba di bawah kanannya aja. Gitu.
kasih ini, kasih ini, jadi bisa digeser-geser. Oke, berikut adalah trajektori fasa antara populasi kelinci dan rubah. R dan F gedein. Studi deskripsi bagaimana kedua populasi berubah seiring waktu. Jadi, ini mah udah pernah ya. Kalau T0 di sini, saya perbesar. Di mana memperbesarnya? Oke. Ya, jelas. Nah, ini. Waktu T0 ajalnya berapa? Jumlah kelinci sekitar di sini 300 gitulah ya. Kelinci 300, rubah 100. Jadi dengan berjalannya waktu, jumlah Fox ya, rubahnya akan turun, kelincinya naik. Terus rubahnya turun, kelincinya naik. Sampai mana yang nggak jelas titik minimumnya di berapa. Minimumnya katakan di paling bawahnya di sini itu ya. Jadi sampai jumlah kelincinya 1000 itu kira-kira di sini, dan jumlah rubahnya 25 itu ya. Nih, anggapnya 1000,25 itu titiknya. Kelincinya 1000, rubahnya 25, jadi kelincinya banyak sekali, rubahnya sedikit. Maka si rubah gampang mendapatkan kelinci. Nah, maka berikutnya kelinci masih banyak meskipun dimakanin rubah. Karena banyak dia faktor dominan beranaknya besar. Yang mati sedikit meskipun ditangkepin rubah. Maka dari sini kelinci tetap bertambah, tapi rubah udah mulai bertambah juga. Karena rubah dapat makanan gampang. Rubah naik, kelinci naik. Sampai sini, maka sekarang rubahnya udah mulai banyak. Kelincinya juga banyak. Nah, di suatu titik, maka kelinci udah sangat banyak, gampang ditangkap rubah. Ke sini maka rubahnya naik, kelincinya berkurang. Sampai sini terjadi kondisi di mana berikutnya jumlah kelinci masih berkurang, tapi rubah juga mulai berkurang karena mangsa kelinci udah turun nih sampai sini. Tadi di sini kelinci banyak sekali, terus kelinci kurang kalau ke kiri itu. Ini dua-duanya menurun sampai titik sini, dan ini periodik. Jadi nanti grafik jumlah kelinci maupun jumlah rubah, dua-duanya grafik yang akan periodik. Ya, pertanyaannya apa sih? Grafiknya sendiri lah, pasti periodik aja. Yang ini buat kalian aja, sama aja. Kalau ini nanti kalau berhenti di sini artinya setelah T-nya sekian, kalau udah nggak ada lanjutannya, nanti tercapai keseimbangan. Jumlah kelinci sekitar berapa? 800 gitu ya. Atau 900 di sini. Ini titik 900. Rubahnya misalkan 70. Nah, ini berangkat dari sini, terjadi dinamika perubahan populasi, sampai nanti, keadaannya setimbang, terus udah nggak berubah. T-nya bertambah, tetap di titik ini. Jadi nggak dipengaruhi waktu lagi. Jumlah kelincinya selalu 900, jumlah rubahnya selalu 70. Artinya kelinci yang lahir dan kelinci yang dimangsa, jumlahnya sama, rubah yang lahir dengan rubah yang mati juga sama jumlahnya. Coba saya mau coba gambar yang kanan.
grafik dari kelinci. Kelinci awalnya berapa ini? 600 ya. Kelinci awalnya 600 kelinci. Waktu T-nya 0. Di sini jumlah kelinci 600. Kemudian kelinci menurun sampai mana lah? Tinggal 8 di sini lah. Sampai tinggal berapa? Tinggal 1000 itulah minimumnya di sini. Salah, aduh. Kelinci menurun sampai sini. Dari sini nambah lagi. Menurun sampai 80 lah gitu. Menurun sampai tinggal 80. Tinggal 80 di sini. Salah, bukan 80, berapa? Kelinci di sini. Ya nggak tahu ini berapa nih. 1/5-nya ya anggap aja 80 juga di situ. Atau supaya jangan sama dengan yang atas, ini 70. Kelinci sampai 70 di sini. Kemudian naik, kelincinya naik sampai 1700 itu, naik sampai 1700, kemudian menurun lagi sampai 900. Tadi naik sampai 1700, kemudian turun lagi, akhirnya konstan di 900. 900 konstan. Ya, dinamika perubahan populasinya 600, menurun sampai tinggal 70, kemudian naik sampai 1700. Kemudian menurun lagi sampai 900, terus konstan terus. Paham ya bikin grafiknya? Kalau yang fox-nya atau yang serigalanya ngelihat yang perubahan jalur vertikal. Turun terus sampai sini yang vertikal. Turun terus. Nah, dari sini mulai naik, nanjak. Nanjak terus. Sampai 70 nanti, udah gitu konstan. Oke. Segitu dulu. Lanjut lagi. Tinggal satu lagi saya. Dua lagi. Oke. Berikut adalah model mangsa-pemangsa antara populasi kelinci dan serigala yang sudah dimodifikasi dari persamaan Lotka-Volterra. Bapak, maaf. Ya? PR. Hah? Yang Bapak baca soal itu PR. Oh ya, PR. Untung. Ini apa? Oh, ini. Berikan sketsa trayektori fasa berdasarkan grafik populasi 2 spesies berikut. Ini dibalik. Kalau tadi soal sebelumnya dari kurva fasa bikin grafik dari serigala dan kelinci. Sekarang dari grafik ini bikin ini bidang fasanya. Itu ya. Saya crop gambarnya aja. Nah. Itu. Oke. Ada grafik spesies 1, sebut aja ini X, itu yang spesies 1, spesies 2, Y gitu ya. Mana yang mangsa, pemangsa nggak tahu, biarin aja. Tapi kalian harus bisa menentukan dari sini. Kira-kira yang mangsa mana, pemangsa mana? Hah? Mangsa yang biru, Pak. Yang biru mangsa. Yang biru mangsa. Gara-gara saya kasih X bukan? Atau paham? Paham ya menentukannya? Paham, Pak. Yang X apa? Mangsa apa mangsa tadi? Sekali lagi. Mangsa. Ini mangsa. Mangsa, Pak. Ya. Kalau X-nya banyak, yang merah akan Baru naik. yang mangsa. Ya. Naik.
diinterpretasikan kayak tadi ya. Ini pemangsa. Jadi cocok biasanya sumbunya. Sumbunya boleh dibolak-balik. Mana yang mangsa, yang pemangsa, boleh aja nih sumbunya bolak-balik. Tapi kebetulan ini kita udah dapat yang pas. Gitu. Nah, gambarnya gimana ya? Ini harus bersamaan. Awalnya waktu T-nya 0 mulai dengan X-nya 100, Y-nya 50. T-nya 0, X-nya harus 100, 100, Y-nya, jangan terlalu dekat ya. X-nya 100, Y-nya 50. Bapak, Ya, Bapak, saya masih bingung nentuin mangsa sama pemangsanya. tadi yang menjawab coba jelaskan sambil saya cek kalian betul nggak? Tadi yang cowok sering cewek, yang cowok tadi yang menjawab ini. Tadi. Ya Pak. Kenapa jelaskan X-nya yang biru mangsa, yang merah pemangsa? Kenapa? Jadi yang Pelan-pelan jangan terlalu cepat ya. Sok mulai. Jadi dari awal dari awalnya itu dua-duanya spesies. Bentar. Kamu perlu nyoret? Boleh ngasih annotate sambil dijelaskannya? Bisa ngasih annotate nggak? Oh, sebentar Pak. Bisa Pak. Ya, sambil dijelaskan boleh dicoret-coret. Silakan. Ya Pak. Jadi kan dari titik awal ini dua-duanya kan naik, tapi yang pertama mencapai titik itu siapa? Nah, kan spesies 1 sampai sini. Nah, dari spesies 1 udah mencapai lajunya udah ke 0. Kita lihat di bawahnya spesies 2 masih naik nih. Nah, sementara pas udah maju lagi, spesies yang tadi itu malah turun. Bentar, jangan cepat-cepat, bentar. Jadi waktu ini mencapai maksimum, yang biru kita lihat yang merah naik gitu ya. Di yang sama ya, di T yang sama. Ya. Nah, sementara yang spesies 1 setelah itu terus turun ini. Nah, sementara spesies 1 makin turun, spesies 2 mencapai angka puncaknya di sini. Nah, setelah spesies 1 mencapai angka tertentu di bawah, spesies 2 mulai turun lagi. Karena separuh yang gunanya agak sedikit. Nah, sampai ke titik tertentu di paling bawah dari spesies 1, sementara spesies 2 makin turun, sampai jumlah spesies 2 mencapai itu, akhirnya spesies 1 bisa naik lagi jumlahnya dan berlanjut di yang kedua. Nah, kalau dari yang bisa saya simpulkan, spesies pertama yang populasinya naik dan mencapai sebuah puncak itu adalah mangsa. Sementara spesies yang naiknya, yang mencapai puncaknya itu setelah spesies yang pertama itu adalah mangsa. Nah, coba bingung nggak? Udah paham belum? Paham, Pak. Benar. Paham, terima kasih. Belum paham ya? Ya udah, kalau udah paham. Sebenarnya nggak usah lengkap tadi, ngelihat sepotong juga cukup gitu ya. Lihat sepotong gini yang di kirinya. Kalau udah ketahuan mana mangsa mana pemangsa, udah. Nah, nanti kalau belum paham kan kerekam tadi suara dia tuh nanti bisa disetel juga. Oke. Nanti kalau ada yang belum paham lagi nanya di lain waktu. Ini rada mepet sih waktunya. Saya mau menggambar grafiknya. Grafik dari dinamikanya antara X dan Y. Bidang fasa ya. Mau bikin kurva fasanya. Berangkat dari awalnya populasi X
100, waktu T-nya 0, X-nya 100, Y-nya 50. Jadi ini 150 berangkat dari sini ya. Nah, kemudian apa? Dua-duanya naik kan? Dua-duanya naik kan? Sampai yang X mencapai maksimum, yang ini pemangsanya masih naik. Jadi pada saat nanti populasi mangsanya mangsanya mencapai maksimum, gini loh, potong dulu aja. Ini dari sini kita gambar dua-duanya naik. Dua-duanya naik berarti nggak mungkin gini ya. Kalau gini X-nya naik ke kanan tapi Y-nya turun. Y-nya kan turun ke bawah, Y itu ke atas ke bawah. Jadi harus grafiknya gitu naik. Nah, gitu ya, naik ya. Betul? Naik. Suatu saat si X mencapai maksimum. Jadi udah maksimum di sini nggak ke kanan lagi. Ya, nggak lanjut situ. Kalau ke situ berarti X-nya masih naik. Nggak. Dia udah mencapai maksimum. Tapi yang Y-nya masih naik. Yang X-nya sekarang turun. Yang Y-nya masih naik. X-nya turun, berarti ke kiri. Tapi Y-nya naik. Gitu ya. Suatu saat, Y-nya mencapai maksimum. Y-nya turun, X-nya masih turun. Dua-duanya turun. Sampai maksimum itu ya. Dua-duanya turun sampai yang X-nya mencapai minimum, si ininya masih turun, si Y-nya. Ini mencapai minimum, X-nya nggak ke kiri lagi. Kalau udah di sini, berarti udah mencapai minimum si X, tapi si Y masih turun. Jadi gimana? Jadi gitu ya. Sini membalik. X-nya udah minimum, berarti naik lagi, Y-nya masih turun. Nah, udah gitu. Ya, saya mungkin nggak bagus gambarnya ya. Nanti kalau di gambar null client-nya segala, harusnya ini nanti potongannya, garis singgungnya tegak gitu. Dihubungkan dengan X null client dan Y null client. Geraknya ke sana. Oke, yang satu lagi gambarnya kalian coba. Jadikan PR. Tambah PR-nya. Ini hapus. Saya ambil dulu. Ini saya bahas tadi. Yang ini PR satunya lagi. Ini PR ya, tambahan. Ini melompat dan nomornya entah kenapa jadi ngaco gitu ya. Ah, ini sendiri sama aja. Oke, coba kita baca aja. Saya bahas satu lagi, ini yang terakhir. Yang ini banyak, tapi udah standar. Cari X null client, cari Y null client, cari perpotongannya untuk titik equilibrium, gambarkan panah-panahnya seperti tadi. Saya bahas terakhir yang ini. Diberikan bidang fasa seperti pada soal-soal berikut. Ini ya, harus di crop panjang. Crop ininya. Nggak usah deh, digambar di sini aja. Diberikan bidang fasa seperti pada soal-soal berikut. X null client berupa kurva. Jadi ini X null client saya tandai ya. X null client ini X null client 0 aja gitu loh. Sedangkan Y null client yang merah Y null client. Y null. Ya, yang merah. Gunakan informasi yang diberikan untuk menentukan arah pergerakan pada bidang fasa, equilibrium dan kestabilannya. Equilibrium perpotongan merah dengan biru ya. Jadi equilibriumnya adalah
titik yang pakai warna hijau ya, ini equilibriumnya. Ya angkanya nggak diberikan, ya dikira-kira saja. A, berapa ini nggak tahu. Ya hanya menggambar aja equilibriumnya. Kemudian, gunakan informasi yang diberikan untuk menentukan arah pergerakan bidang fasa. Nah, gini, variabel X bertambah di bawah kurva null Klein. Variabel X di bawah null Klein, di bawah yang biru, X bertambah. Jadi saya pakai yang ininya. Mana tadi warna? Ini. Yang ini ya. X null Klein bertambah di bawah kurva yang biru. Jadi ke sana, betul? Yang ini berkurang. Di situ berkurang ya. Nah, X null Klein. Kemudian variabel Y berkurang di daerah X sama dengan 0 dan X sama dengan A. Antara X0 sampai XA, berarti yang di kiri merah, itu berkurang. Merah mana? Berkurang Y-nya. Berarti ke bawah ya. Ingat, ini variabel Y berkurang. Jadi yang di bawah ini berkurang semua. Ya, sorry, yang di kiri. Yang di kiri ini. Yang di kanannya naik. Gitu. Nah, kita lihat bidang fasa terbagi 4 ya. Oleh kurva biru ini dan garis lurus ini. Hanya yang positif yang saya lihat itu. 1, 2, 3, 4. Ya udah tinggal digambar ininya. Pergerakan bidang fasanya. Pergerakannya berarti yang kalau saya mulai di sebentar pakai warna lain. Warna hijau. Kalau saya mulai di sini berarti ke atas dan ke kanan. Bergerak ke sana ya. Karena yang merahnya ke atas, birunya ke kanan. Sana geraknya. Kalau mulainya di sini, ke kiri dan ke atas, kiri atas ke sana. Kalau mulainya di sini, ke kiri dan ke bawah, ke kiri ke bawah, berarti ke sana ya. Kalau mulainya di sini, ke kanan dan ke bawah. Nah, udah 4 daerah itu udah tergambar. Kalau nanti diminta menggambar sih ya, harusnya kalian gambar kayak gininya ini. Kenapa ini yang biru kan ke kiri, kemudian yang merahnya ke atas gitu ya, resultannya yang hijau. Oke, yang ini gambar 2, gambar 3 kalian lakukan hal yang sama. Oke, sampai situ dulu. Masih ada pertanyaan? Saya pikir yang lainnya kalian udah akan bisa. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri dulu rekamannya.